Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang the use of linking verbs of to be atau penggunaan kata kerja penghubung to be. Ya, bagaimana penggunaan to be sebagai kata penghubung, digunakan saat apa, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk berikan like, kemudian komen yang membangun, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum subscribe, agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan terbaru di channel kami dan agar channel kami semakin berkembang. Oke, kita ke materi yang pertama ya. Disinilah pengertian dari linking verbs. Apa itu linking verbs? Ya, jadi linking verb sendiri, ya, linking verb adalah sebenarnya kata penghubung. Sedangkan di sini linking verb of to be, kata penghubung untuk to be are words used to connect between subject and complement in a nominal sentence. Jadi kata kerja penghubung to be adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan apa? Subjek, kemudian complement atau pelengkap dalam suatu kalimat nominal atau nominal sentence. Ingat ya, kata kuncinya adalah to be, kemudian subjek, kemudian complement, dan juga nominal sentence. Sekarang apa tuh nominal sentence itu? Oke, pertama kita akan bahas tentang nominal sentence. Di sini kita bahas ya, nominal sentence. Nominal sentence pengertian adalah a nominal sentence is, ya, jadi kalimat nominal adalah a sentence, suatu kalimat that its predicate, yang predikatnya doesn't express an action, tidak menunjukkan suatu pekerjaan. Ya. Jadi kalimat nominal atau nominal sentence adalah kalimat yang mana predikatnya tidak menunjukkan suatu pekerjaan, atau gampangnya setelah to be dia bukan suatu kata kerja. Tapi apa? Tapi bisa berupa name, nama, status, kemudian quality, kualitas ataupun sifatnya. Bisa juga berupa state, keadaannya bagaimana, dan juga bisa berupa place, adalah tempat. Itu adalah pengertian dari nominal sentence. Jadi nominal sentence itu adalah predikatnya bukan berupa kata kerja. Ya, ingat, tidak melakukan suatu pekerjaan. Kata kerja itu apa? Tahu misalnya ada verb, itu misalnya adalah walk, berjalan, work, bekerja, write, menulis, cry, menangis, dan sebagainya. Itulah contoh dari kata kerja. Nominal sentence tidak mengenal seperti itu. Karena apa? Setelah di nominal sentence ini, setelah to be, dia bukan berupa kata kerja. Ya, misalnya ini name, ini contoh dari nominal sentence. She is Aurel. Aurel di sini dia adalah menunjukkan nama. Yang kedua, I am a teacher. Saya seorang guru. Teacher di sini adalah statusnya. Yang ketiga, they are smart. Itu adalah kualitas. Smart itu adalah cerdas. Mereka cerdas. State, keadaan, he is sad. Dia bersedih. Dan place, tempat, we are in London. Kami sedang berada di London. Itu adalah contoh dari nominal sentence yang menunjukkan nama, statusnya, sifatnya, keadaan, dan tempatnya bagaimana. Jelas ya nominal sentence ya. Jadi kalau ada yang tanya, apa toh nominal sentence? Nominal sentence adalah kalimat yang mana predikatnya bukan berupa kata kerja. Itu gampang. Atau lebih gampang lagi, setelah to be tidak ada kata kerja. Itulah nominal sentence. Next, kita berikutnya ke complements. Tadi nominal sentence sudah, sekarang kita ke complements. Complements atau pelengkap itu bisa bentuknya macam-macam. Bisa apa? Ada nama, mungkin bisa noun, ya. Noun itu adalah kata benda. Apa contohnya? Kata benda itu adalah misalnya ada kursi, ada meja, ada almari, ada televisi. Itu adalah contoh dari noun, kata benda. Kemudian yang kedua, dia bisa juga sebagai adjective atau kata sifat. Apa contoh kata sifat? Bisa beautiful, cantik, ya, sad, sedih, good, bagus, bad, jelek, dan yang lainnya. Itu contoh dari adjective atau kata sifat. Ya, apa tadi? Beautiful, sad, good, nice, smart, dan sebagainya. Itulah contoh dari adjective atau kata sifat. Komplement berikutnya bisa berupa adverb atau kata keterangan. Apa kata keterangan itu misalnya? Misalnya dengan cepat, ya, quickly, dengan hati-hati, carefully, ya. Ada juga yang lain, nanti silahkan cari sendiri untuk adverb kata keterangan. Biasanya kalau kata keterangan adverb berakhir dengan li, kayak gitu ya.
beautifully dengan indahnya, carefully dengan hati-hati, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada preposition. Di sini ada preposition ya. Preposition ini adalah kata depan. Misalnya apa? Yang lazim digunakan adalah in, on, at. Inilah contoh dari preposition. Sedangkan yang berikutnya bisa juga komplement itu berbentuk numeral ya, atau kata bilangan ya, numeral atau kata bilangan. Contohnya apa? 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jelas ya? Komplement biasanya seperti itu bentuknya, bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata depan ataupun kata bilangan. Itu contoh dari komplement. Berikutnya, nah, kapan toh kita menggunakan is, kapan menggunakan am, dan kapan menggunakan are sebagai to be. Ya. To be, is, am, are itu digunakan untuk kalimat bentuknya present tense. Ya, itu yang harus kita tahu pertama kali. Is, am, are itu digunakan ketika kalimatnya adalah present tense. Kuncinya itu, present tense itu adalah to be-nya is and are. Apa present tense? Present tense adalah waktu di saat yang sekarang. Oke, lebih jelasnya kita lihat sini ya. Ada is, am, sama are. To be is itu digunakan ketika subjeknya he, she, it. Ya. Ketika subjeknya he, she, it, makanya to be-nya adalah is. Ini ada Bram. Nah, ketika nama orang, nama binatang, kalau cuma satu loh ya, itu kita pakai adalah is. Ya, tunggal itu pakainya is. Satu orang itu pakainya is. Ya, he, she, it. Contohnya apa? He is diligent. She is Kayla, it is a car. Bram is a student. Nah, ini semuanya diligent itulah sifat ya. Kayla itu noun, a car noun, a student juga noun. Jadi is digunakan ketika subjeknya he, she, it. Ingat, penggunaan to be itu tergantung pada subjeknya apa. Jangan dibalik ya. Penggunaan to be itu tergantung pada subjeknya apa. Ketika subjeknya he, she, it, maka to be-nya adalah is. To be yang kedua, ada am di sini. Am. To be am itu cuma satu subjeknya. Apa? Subjeknya adalah I. To be am, subjeknya cuma satu, I. Kalau is tadi ada he, she, it, Bram dan sebagainya. Kalau am itu cuma ada satu, adalah I. Contohnya apa? I am happy. Nah, I am happy itu adalah to be-nya am, subjeknya I. Happy itu adjektif, kata sifat, bahagia ya. Next, berikutnya untuk to be are. Ini are itu digunakan ketika subjeknya adalah they, we, you. Subjeknya they, we, you ya, jamak itu pakainya adalah to be-nya adalah are. They are soldiers, contohnya di sini. We are the champions, you are the best. Atau bisa dua nama orang, Tia and Max are in the kitchen. Nah, itu ya. Jadi penggunaan to be itu tergantung adalah subjeknya apa. Is and are digunakan ketika menggunakan kalimat present tense. Is digunakan ketika subjeknya he, she, it, sedangkan am ketika subjeknya I, dan to be are ketika subjeknya they, we, you. Ingat ya, present tense dan tergantung pada subjeknya apa. He, she, it, is, I, am, they, we, you, are. Oke, itu yang untuk is and are. Sekarang to be berikutnya adalah to be-nya adalah was dan were. Was dan were itu digunakan dalam kalimat past tense atau masa lampau. Was dan were, to be itu ya digunakan untuk past tense, masa lampau. Sama juga to be untuk was, were ini, to be untuk past tense itu juga tergantung pada subjeknya apa. Ketika subjeknya he, she, it untuk kalimat past tense, kita to be-nya adalah was. Ya. To be was itu dipakai ketika past tense ketika subjeknya adalah he, she, it, ada I. He, she, it, I dalam kalimat past tense, to be-nya adalah was. Sedangkan untuk were, sedangkan untuk kalimat bentuk were, untuk to be were itu subjeknya adalah they, we, you. Atau jamak, jamak, lebih dari satu. Ya, to be were itu untuk kalimat past tense yang mana subjeknya adalah they, we, you. They were late yesterday. Biasanya kalau untuk past tense ada keterangan waktu lampaunya. He was busy last week. She was in Bali in 2010. Jadi biasanya kalau untuk past tense itu ada keterangan waktunya kapan. Sudah lampau yang pasti ya. Lampau itu pakainya adalah past tense, pakainya adalah
to be-nya was sama were. Itu ya perbedaannya ya. Kalau untuk past tense biasanya ada keterangan waktu yang lampau, last week, 2 days ago, yesterday, last night, last month dan sebagainya. Demikian ya penjelasan tentang linking ya, tentang penggunaan dari to be, is, am, are dan juga to be, was, were, yang mana penggunaan perbedaannya adalah untuk is, am, are itu to be ketika subjeknya adalah he, she, it untuk kalimat present tense, dan ketika untuk kalimat past tense itu menggunakan was atau were ya. Jadi perbedaannya adalah di bentuk waktunya. Is, am, are itu adalah ketika digunakan di bentuk present tense, dan was, were itu digunakan ketika past tense. Demikian ya penjelasannya ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap rajin belajar dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.